SBY bukan orang sembarangan, informasinya, kualitasnya dia cek satu persatu. Dia sudah ketemu dengan seluruh pimpinan partai kecuali PDIP. Semua mengeluh. Dia sudah mendengar langsung skenario dua pasar. Lalu dia melakukan pengecekan pada orang yang mendengar langsung dari mulutnya Pak Presiden. Pak Presiden hanya mau 2 calon. Kenapa 2 calon Pak Presiden? Kan ada Anies, ada Ganjar. Oh, Anies kan sebentar lagi masuk penjara. Terus partai-partai lain yang di KIB segala kalau nggak nurut ya tinggal masuk penjara aja itu. Nah, kayak gitu. Pak Jokowi bukan tidak mau Anies sebagai capres, sebagai cawapres pun dia nggak mau. Jadi satu kesalahan besar yang dilakukan oleh Surya Paloh ketika dia mengatakan, ya Tuhan putulah kami. Terus dia rubah, putulah aku. Gitu. Cepat atau lambat kutukan ini akan terwujud. Oleh karena itu saya mengharapkan kawan-kawan Nasdem yang belum terlambat supaya jangan kena kutuk keluar dari sekarang. Kira-kira Anies itu aman enggak kan? Itu kan kaitannya kemudian dengan KPK. Nah di situ kan kemudian masuk soal KPK dan partai. Tidak pernah ada apa namanya saya mengatakan saya melapor ke presiden. KPK juga tidak melapor ke saya. Saya laporkan, tanyakan ke presiden kalau ini ditangkap apa enggak gitu. Enggak. Ya, banyak orang yang mengira dengan ditandatanganinya piagam koalisi perubahan pada 24 Maret 2023 silam, PKS, Partai Demokrat, dan Nasdem akan semakin solid untuk mengusung Anies Baswedan. Bahkan sudah ada warganet yang mengingatkan pendiri lembaga survei Cyrus Network, Hasan Nasbih, untuk menyiapkan Alpang. Karena sebelumnya ia bertaruh dengan mantan kader PSI yang kini jadi pendukung Anies, Suni Tanuwijaya. Jika Anies dapat tiket capres, maka Hasan Hasbi akan memberikan Suni 1 unit mobil Alphard. Begitupun sebaliknya. Ingat ya, tagih janji sama Hasan Hasbi dan kawan-kawan mobil Alphard yang bilang Anies nggak dapat tiket capres. Janji adalah hutang. Kata pemilik akun Twitter @yurisa_somosil. Yurisa juga men-tweet di akunnya, ada yang tahu alamat rumah sama kantornya nggak? Saya mau ambil Alphard dari beliau, ujarnya. Dan memang piagam koalisi perubahan itu cukup membuat Anies tenang, karena meskipun tidak mengikat secara hukum, tapi partai akan memikirkan 1000 kali untuk mengingkarinya. Sanksi sosialnya berat, Ferguson. Seperti dicap sebagai pengkhianat oleh parpol pengusung Anies serta dibenci oleh kaum. Piagam koalisi perubahan itu ibarat orang yang sudah tunangan, meskipun bisa dibatalkan tapi sulit. Ada beban moral di sana karena banyak orang yang sudah tahu. Hanya saja ternyata kenyataan tidak seindah apa yang dibayangkan. Harapannya koalisi pengusung Anies semakin kompak. Ialah Nasdem dan Partai Demokrat malah gontok-gontokan. Memang kalau diperhatikan, ketiga partai tersebut mengusung Anies rupanya ada udang di balik bakwan. Ya, Nasdem ingin mendapatkan cocktail effect serta suara dari pendukung Anies. Partai Demokrat ingin AHY menjadi cawapresnya Anies, sedangkan PKS ingin AHY yang mendampingi Anies. Namun PKS sendiri nggak terlalu ngotot memaksakan kehendak. Mereka sadar diri kalau partainya bukanlah partai yang besar. Serta AHY tidak punya logistik dan elektabilitas yang cukup, sehingga tidak sampai berkonflik dengan Nasdem ataupun Partai Demokrat. Justru Partai Demokrat yang memaksa banget AHY harus menjadi cawapresnya Anies, padahal partainya nyaris kurang. Hal ini yang tidak disukai oleh Nasdem. Pertanyaannya, kenapa partai besutan Surya Paloh itu menolak AHY untuk menjadi cawapres? Ada banyak sih alasannya. Yang pertama, AHY bukanlah cawapres potensial. Terbukti saja ikut Pilgub DKI saja dia kalah, sehingga kalau menjadi cawapres, peluang Anies untuk kalah juga sangat besar. Yang kedua, Partai Demokrat pelitnya minta ampun. Terbukti menurut pengakuan Anies, partai tersebut tidak pernah keluar duit semenjak deklarasi mendukung dia. Justru selama ini yang mendanai melakukan kampanye tidak resmi karena tidak sesuai dengan jadwal adalah Nasdem. Bisa jadi sudah ada ratusan miliar duit Nasdem yang dihabiskan untuk mendanai safari politik Anies di 70 daerah di Indonesia. Sementara Partai Demokrat Surya pun tidak keluar modal, cuma modal dengkul dan muka badak doang. Maunya partai berlambang bintang Mercy, Anies dan AHY jadi pasangan capres atau cawapres yang mendanai kampanye adalah Nasdem. Yang nggak maulah Ahmad Syaroni dan kawan-kawan. Karena enak di Demokrat, nggak enak di mereka. Yang ketiga, kalau AHY yang jadi cawapresnya Anies, maka Demokrat yang akan panen cocktail effect. Pertanyaannya, kenapa demikian? Ya, karena kadernya AHY adalah kader Demokrat, sedangkan Anies bukan kader Nasdem. Sementara cocktail effect itu memang hadiah untuk
partai yang berani mengusung kadernya sendiri sebagai capres atau cawapres. Semestinya Anies menjadi kader Nasdem karena sudah didukung oleh partai. Tapi karena dia tipikal orang yang mau enaknya aja, jadi presiden mau nggak mau masuk partai. Tapi karena dia tipikal orang yang mau enaknya saja, jadi presiden mau tapi nggak mau masuk partai. Padahal